Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa semester 5, ya, mata kuliah MKP kelas A. Mungkin saya masuk kelas ini mungkin nggak intens ya, tapi saya harap Anda tetap semangat dan bisa menyesuaikan dengan mic class yang sudah tersedia. Nah, hari ini teman-teman semua, saya ingin sedikit mungkin fokus ke pertemuan ke-13 tentang ALMA. Ya. Kalau yang pemasaran bank itu saya kira Anda bisa baca sendiri itu. Ya, karena itu terkait dengan marketing. Ya, dan marketing itu sesuatu yang terkait dengan produk dan harga. Ya, kalau Anda mau punya usaha, marketing itu kuncinya dua. Harga, yang kedua adalah produknya. Harga murah, produknya nggak sesuai, nggak akan laku. Harga mahal, produknya sesuai, bisa jadi laku. Gitu. Jadi mainkan dua itu aja. Nah, sekarang saya fokus ke yang pertemuan ke-13 tentang ALMA. Ya, coba Anda bisa buka slide ke pertemuan ke-13 tentang Asset Liability Management. Ya. Nah, ini termasuk slide yang menarik atau materi yang menarik. Bagaimana sebenarnya bank itu, ya ini tidak hanya bank ini ya, ini usaha juga bisa. Ini konsep ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa ke usaha, bisa ke bank, bisa ke perusahaan, dan lain-lain, sepanjang mereka itu punya kas atau punya neraca. Ya. Oke, ini yang mau saya sampaikan, manajemen aset dan liabilitas atau ALMA. Nah, jadi ALMA ini ya, kalau Anda baca secara sekilas, ini sebenarnya berangkat dari sebuah fakta bahwasannya perbankan itu atau lembaga keuangan itu punya yang namanya neraca. Ya. Dan neraca itu terdiri dari dua aspek, yaitu aset dan kewajiban. Ya. Aset itu sebelah kiri, kewajiban sebelah kanan. Ya. Dan keduanya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Kalau yang bicara tentang aset, maka itu terkait dengan besaran uang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau sebuah lembaga. Kalau kewajiban sebelah kanan itu kebalikan, jadi bebannya, beban yang dimiliki. Namun kedua hal ini ya berinteraksi secara dinamis ya, dan itu akan mempengaruhi kesehatan daripada lembaga keuangan atau perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya untuk mengoptimalkan atau bahasa saya mungkin menyeimbangkan begitu ya. Struktur neraca ya sedemikian rupa sehingga diperoleh laba yang maksimal. Jadi ini sebenarnya kalau kita bawa ke berbagai macam studi ya. Ini studi ini terkait dengan studi ketahanan perbankan sebenarnya. Ya, studi ketahanan atau resiliensi. Dan sekaligus membatasi resiko sekecil mungkin. Ini coba Anda lihat ini. Ini poin penting sebenarnya. Ini nggak hanya untuk bank ini. Ya, tapi bagi teman-teman yang mau punya usaha, bisnis apapun, ini kalau Anda pahami secara detail, bisa Anda coba ukur, Anda akan bisa lebih ekspansif. Yang pertama, ya, laba maksimal, ya, laba maksimal ini poin pertama. Yang kedua, resiko kecil. Ini masuk sebagai prinsip ekonomi ini. Ya. Nah, itu semua berpulang kepada yang namanya struktur neracanya. Jadi Anda bisa mencapai laba besar dan risiko kecil kalau strukturnya sehat. Nah, kita hari ini akan ke sana kira-kira. Ya. Yang kedua, dalam rangka untuk biar sehat ini, maka perlu yang namanya proses planning, organizing, actuating, controlling ya. Ini prinsip-prinsip manajemen ya. Dan apa yang diatur ini adalah neraca. Jadi walaupun Anda orang ekonomi, Anda harus paham neraca. Yaitu catatan atau laporan atas kekayaan dan kewajiban serta modal yang dimiliki oleh bank dalam jangka waktu tertentu. Oke, Mas Alif sampai sini jelas Mas Alif? Suara saya jelas di sana? Jelas Pak, untuk definisinya udah jelas. Oke, baik ya. Nah, ini coba.
kita amati bersama. Neraca bank itu ada dua. Sebelah kiri, use of fund. Ya. Use of fund, yaitu ada cash, BI current account, earning asset, banks deposit, securities, placement loan, fixed asset. Ya. Jadi ini adalah sisi yang namanya sisi kekayaan atau aktiva. Kenapa sebagai aktiva? Karena sisi sebelah kiri ini bisa digunakan untuk pengembangan usaha. Ya. Tapi kalau Anda perhatikan sisi sebelah kiri ini, antara cash dengan current account ini punya karakteristik yang berbeda. Termasuk juga dengan loan, ya, fixed asset, ini berbeda. Apa bedanya? Bedanya adalah terletak pada kecepatan dia untuk memproses suatu transaksi. Makanya dalam ekonomi keuangan perbankan, Anda mengenal yang namanya likuiditas. Ya, jadi likuiditas itu artinya adalah kecepatan sebuah aset untuk ditransform menjadi aset. Menjadi kas atau uang tunai. Jadi semakin dia ke atas, semakin ke kas ini, maka semakin mudah diuangkan, ditunaikan. Semakin ke bawah ini semakin berat. Walaupun dia bisa digunakan. Kayak fixed asset ini kan kayak tanah, ya, rumah itu fix. Tapi orang mau dapat cash dari tanah, mungkin Alif harus promosi sekian tahun atau sekian bulan sebelum terjual. Kalau itu terjual, ya. Artinya takes time dia itu. Itu yang pertama. Yang sebelah kanan, ini adalah source of fund. Demand deposit, saving deposit, time deposit, equity. Artinya sisi sebelah kanan ini adalah sisi-sisi di mana lembaga keuangan itu memegang peran sebagai intermediasi. Dan pada saat yang sama, ketiga hal deposit ini sebagai beban daripada lembaga keuangan itu. Jadi jangan terpikir kalau Mas Alif dan teman-teman menabung, ya, punya giro, punya deposito, bank itu happy, tidak. Mereka beban. Karena beban mereka itu seperti yang sudah kemarin teman-teman sudah pahami di Excel, mereka harus bayari pokok plus return-nya. Makanya dalam sisi neraca ini disebut dengan kewajiban. Ya. Nah, kewajiban ini, ya, ini tidak akan sempurna ketika tidak diimbangi dengan yang namanya equity. Jadi equity ini jadi posisinya kenapa kok di sebelah pasiva? Karena equity ini bisa jadi nanti digunakan sebagai buffer atau sebagai bantalan untuk menutupi kekurangan dari sisi sebelah kiri ini. Jadi dia sebagai penyeimbang. Kalau dalam bahasa saya itu dia sebagai filter, ya, sebagai balancing dia itu, yang menyeimbangkan sisi sebelah kiri dalam sebelah kanan. Ya. Nah ini, jadi keduanya ini, ya, ini berjalan secara dinamis. Dan perlu Anda perhatikan juga antara demand saving dan time deposit ini punya tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Demand ini cepat, saving ini sedikit cepat, time deposit ini kurang cepat. Ya, jadi dalam konteks withdrawals-nya, ya, ketiganya ini memiliki tingkat waktu yang berbeda-beda. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita punya isu sekarang kemudian. Ya, teman-teman sudah paham tadi tentang struktur neraca, ya. Isunya apa? Isunya terletak kepada matching-nya, mematchkan. Coba Mas Alif saya cek pemahaman Anda. Mas Alif kira-kira ini saya masuk ke sebelah kiri yang slide sebelumnya. Mas Alif kira-kira demand deposit ini jangka waktu withdrawal-nya cepat atau tidak?
Cepat kayaknya. Cepat ya. Giro ini cepat, apalagi saving. Anda hari ini nabung, nanti sore sudah ngambil di ATM. Ya kan? Nah, padahal di sini ada namanya loan. Loan ini Mas Alif, setahu Anda, ada nggak bank yang ngasih loan itu hitungan bulan? Ada nggak? Atau hitungan hari? Ada nggak? Setahu saya sih enggak, Pak. Itu bank tuh ngasih hutang secara langsung gitu. Enggak, maksudnya durasi waktunya, ya. Apakah ada bank yang ngasih hutang ke Anda itu 1 hari kembalikan, 2 hari kembalikan, ada nggak? Atau bulanan atau tahunan yang ada? Oh, jangka waktunya tahunan, Pak. Nah, tahunan, ya. Oke, logika berpikir Anda sekarang, Mas Alif, Alif, dan teman-teman lain ya. Silakan sama-sama renungkan. Saya sebagai penabung menyimpan di saving deposit 1 juta, ya, masuk ke bank, ya, sebagai intermediari. Kemudian uang saya ini, ya, diberikan oleh bank dalam bentuk pinjaman kepada Mas Alif, ya, Mas Alif selama setahun. Uang saya 1 juta tadi. Tiba-tiba saya sebagai penabung, besoknya saya butuh uang cepat. Ada kebutuhan mendesak. Uang 1 juta saya ambil semua. Logika sederhana Mas Alif. Apakah bank akan menolak penarikan saya karena uang saya sudah digunakan sebagai loan, kira-kira? Iya, Pak. Logika sederhananya pasti ditolak. Pasti apa? Ditolak, Pak, karena tadi uangnya kan nggak ada. Kok ditolak? Masa pernah bank nolak? Jawab. Ada nggak bank nolak penarikan Anda? Anda nabung, dapat dari orang tua kiriman 1 juta buat beli kebutuhan pokok. Pas uang Anda dipakai sama bank, sorenya Anda ngambil karena keburu-buru untuk dipakai. Apakah, mohon maaf, ATM-nya mengatakan nggak boleh diambil Mas karena uang Anda sedang dipakai oleh saya? Apa gitu Mas Ali? Enggak sih, Pak. Saya kira tadi karena tidak ada penabung yang lain, jadinya bank menolak gitu. Kalau emang ada kas atau apa ya, tabungan dari deposit lain, itu baru bank pasti akan balikin langsung, Pak. Karena kan posisinya nggak minus. Tidak ada bank yang menolak penarikan Anda. Walaupun uang Anda itu ditaruh sekarang, nanti sore diambil, dan uang Anda sedang dipakai, nggak ada bank mengatakan nolak penarikan ATM Anda. Pasti bank itu akan memenuhi tarikan ATM Anda. Nah, dari sini kemudian pasti Anda berpikir, dari mana ya bank ngasih uang ke saya? Ya, padahal uang saya itu sudah di-pool jadi satu sumber dan akan digunakan atau sedang digunakan, sudah digunakan untuk pembiayaan di sektor yang lain. Nah, inilah isunya Mas Alif yang kita mau diskusi. Namanya mismatch. Ya, mismatch namanya. Jadi nggak balance, nggak match, nggak sesuai. Ya. Anda nabung short terms, bank menggunakan uang Anda secara long terms. Ya kan? Mismatch. Nah, pasti mismatch ini ya, ini terkait sama isu apa? Interest. Suku bunganya pasti kan? Kalau Mas Alif kan nabung kan suku bunga per tahun berapa? Paling 3%. Per tahun 3%. Orang minjam di bank per tahun bisa 10%. Ya, pastinya bank itu sangat-sangat ibarat kata sangat tertarik dengan suku bunga kan, begitu kira-kira. Yang kedua adalah maturity, ya, jatuh tempo. Ini tadi yang saya katakan tadi, mismatch tadi, jatuh tempo tadi. Jadi long term, ya, untuk loan, tapi sumbernya dari dana yang short term. Pasti nggak match ini maturity-nya, ya kan?
Yang ketiga adalah cost of fund, biaya dananya. Semakin cepat uang itu diletakkan, misalkan giro berbanding tabungan, berbanding deposito, pasti cost of fund yang paling cepat itu yang paling murah. Pasti itu. Dibandingkan deposito. Jadi bank tuh lebih happy menerima uang-uang tabungan-tabungan itu. Walaupun tahu uang itu diambil cepat. Gitu. Tapi resikonya ada di resiko likuiditas. Ini yang terakhir ini. Makanya kalau bank nggak punya modal yang besar, tadi Alif katakan modalnya tidak ada, dari mana bank itu akan membayar orang-orang yang menarik tadi? Uang-uangnya masih dipakai. Nah, itulah yang namanya asset and liability management, the set of actions and procedures designed to control the bank's risk and financial positions. Jadi supaya bank itu mengontrol dirinya. Boleh punya tabungan-tabungan short term tadi dengan long term loan, tapi harus dikontrol. Ya, nah ini makanya nanti ada yang namanya asset management liquidity. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin saya beri waktu Anda 3 menit untuk mungkin merenungkan yang sudah saya sampaikan tadi sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan. Saya kasih Anda waktu 3 menit. Silakan Anda bisa baca-baca, kalau ada pertanyaan saya panggil lagi 3 menit lagi, ya.
Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Alif, Zelani, ada yang mau disampaikan, Alif? Jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Jelas ya, oke, jelas. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini ada isunya tadi tentang match tadi ya, mismatch tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi ada struktur neraca bank, ada general ledger, ini buku besarnya bank. Ada aktiva, ada pasiva atau liability. Ya, ini ada aktivanya, cash reserve, securities and call money, loan, fixed asset, ada assets ya. Nah, ini kewajiban liability-nya ada saving deposit, ya, securities, income, expenses, ada capitals. Jadi semuanya ini struktur neracanya bank, ya. Ini adalah contoh laporan laba rugi yang sudah Anda ketahui kemarin, ada pendapatan, ada biaya, ya. Semua di sini sudah ada. Nah, kemudian karena bank itu kan aktivitasnya kan based on neraca ya. Jadi neraca itu kan sebagai media untuk melakukan ini apa namanya aktivitas ekonomi perbankan. Nah, neraca itu sangat rawan dengan berbagai macam resiko. Jadi resiko kredit misalkan tiba-tiba loan-nya itu nggak terbayar, NPF-nya naik misalkan. Tentunya kan berdampak pada uang yang masuk dan keluar kan di perbankan ya. Yang kedua adalah resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas artinya apa? Kemampuan aset tadi itu, ada kas, ada apa tadi itu, security dan sebagainya, itu dikonversi ke dalam bentuk uang tunai. Nah, sekarang kan kondisinya misalnya ekonomi lagi tidak baik nih, lagi pandemik misalkan. Nah, itu kan tentunya kan berdampak, bank itu kan susah untuk menguangkan asetnya kan. Misalkan bank itu punya aset dalam bentuk surat berharga atau saham misalkan. Sekarang orang mau beli saham, boro-boro beli saham, wong dia itu mau beli pokok aja susah sekarang misalkan. Nah, sehingga itu berdampak pada namanya likuiditas. Yang ketiga adalah suku bunga. Nah, suku bunga ini biasanya berdampak kepada yang namanya nilai aset. Jadi ketika misalkan teman-teman itu suku bunganya naik, maka loan-nya bank itu kan beresiko susah terbayar kan. Misalkan saya sebagai nasabah bank, dulu saya pinjam uang di bank itu bunganya 5%. Karena suku bunga naik, maka menjadi 10%. Sehingga cicilan saya per bulan itu lebih tinggi dari biasanya kan. Nah, sehingga itu bisa berdampak pada neraca bank, ya. Yang keempat adalah resiko valuta asing. Ini biasanya bagi bank yang suka ekspor impor biasanya. Yang kelima adalah kontingensi. Ya, ini kontingen ini adalah resiko yang memang sifatnya dia itu bersyarat, ya. Jadi kalau seandainya ini gagal, maka yang lain juga gagal. Ini biasanya terkait dengan perjanjian biasanya, hal-hal teknis, ya. Nah, tapi pada intinya kelima resiko ini ada dan akan mempengaruhi neraca perbankan tadi, yang struktur neraca tadi itu, ya. Ini resikonya tadi, ya kalau kita mau breakdown lagi, ada kredit, ada market, liquidity, operasional, legal, reputasi, strategis, dan compliance. Ya, dan semuanya ini nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan minggu depan tentang risk management. Ya, risk management nanti saya akan sampaikan kepada Anda beberapa aspek terkait risk management. Ya, tapi ini resiko-resiko yang muncul karena operasional perbankan tadi. Dan ini berdampak pada neraca. Jadi neraca itu sebagai basisnya, teman sekalian. Ya. Nah, bagaimana sekarang kerangka proses ALMA sendiri? Nah, ini ada penetapan kebijakan ALMA, ya. Ada tujuan arah manajemen dan sebagainya. Intinya itu sekarang itu berapakah sebenarnya aset dan pasifa yang bank itu harus pelihara. Jadi kayak Mas Alif sebagai mahasiswa, Mas Alif itu setiap bulannya supaya survive, ya, supaya standar, ya, kehidupannya, kira-kira pendapatannya berapa, uangnya maksudnya, dan pengeluarannya berapa, begitu Mas kira-kira Mas. Nah, sama kayak bank di sini. Jadi ALMA itu mengarahkan bank itu harus punya aset berapa, punya likuiditas berapa, ya, supaya dia itu standar, tidak ada resiko, begitu kira-kira.
Nah, biasanya ada manajemen gap. Jadi gap analisis atau gap management biasanya. Nah, ini yang coba kita lihat. Coba Mas Alif bisa dibaca nggak ini manajemen likuiditas, Mas Alif? Manajemen likuiditas itu kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Lalu yang kedua, pengelolaan atas reserve requirement atau RR atau primary reserve atau giro wajib minimum sesuai ketentuan BI dan secondary reserve. Terus yang ketiga itu resiko yang dapat timbul, ada resiko pendanaan dan juga resiko bunga. Oke, jadi Mas Alif, kalau Anda baca di situ, yang pertama adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau kewajibannya, komitmennya telah dikeluarkan pada nasabah. Tadi yang Bapak katakan di awal tadi, tiba-tiba Anda narik uang, apakah bank itu ada uang untuk membayar Anda? Itu yang pertama. Kalau seandainya nggak ada, gimana Pak Dimas? Kalau nggak ada, bank biasanya pinjam uang ke bank lain. Makanya kalau Anda lihat di laporan Bank Indonesia itu ada namanya overnight rate, ya. Jadi pinjaman antar bank itu ada dan ada suku bunganya juga itu. Gunanya apa? Untuk likuiditas. Jadi bank yang lebih uangnya minjemi bank yang kurang uangnya untuk memenuhi kebutuhan tadi. In case modalnya juga kurang. Yang kedua adalah RR. RR ini adalah giro wajib minimum. Jadi biasanya kalau RR-nya semakin tinggi, ya, maka loan-nya itu semakin kecil. Jadi RR itu semacam uang tabungan, Mas. Jadi kalau seandainya Mas dan Mbak punya uang per bulan 1 juta, Mas dan Mbak itu sisihkan misalkan 10% untuk ditabung. Nah, 10% itu sebagai RR. Nah, RR ini bisa digunakan sebagai likuiditas yang posisinya di Bank Indonesia. Jadi bank itu punya tabungan di BI namanya RR. Nah, seandainya bank umum atau bank syariah tiba-tiba itu perlu uang tambahan, dia bisa mengambil uangnya yang berbentuk RR ini di Bank Indonesia. Semakin besar RR, semakin bagus. Namun konsekuensinya di jumlah kredit yang semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil RR, maka tabungannya otomatis di Bank Indonesia kecil. Tapi dia punya daya kredit yang besar. Itu dilemanya di gitu aja. Nah, lagi-lagi saya katakan tadi di awal, kita sebagai analis ekonomi itu bukan dalam posisi untuk membatasi besarnya, nggak boleh besar, nggak boleh kecil, bukan masalah besar kecil, tapi berapakah yang balance, berapakah yang seimbang, berapakah yang aman, itu yang penting, ya. Yang ketiga adalah resiko yang dapat timbul. Jadi ada resiko pendanaan dan atau resiko bunga. Ini biasanya resiko pendanaan ini resiko di mana nasabah itu tiba-tiba narik uang dalam jumlah masif dan besar. Jadi tiba-tiba ngantri di ATM, ngambil uangnya masif gitu. Nah, ini resiko. Yang kedua adalah resiko bunga. Bunga tiba-tiba naik ke atas. Begitu kira-kira. Nah, yang berikutnya adalah alat ukurnya apa? Ini ada alat ukur jangka pendek, jangka panjang, dan strateginya. Ya. Coba saya ingin mendengar suara dari Mas Tommy. Ada Mas Tommy di sini. Mas Tommy masih bersama saya? Masih, Pak. Yuk, dibaca, Mas. Alat ukur likuiditas bank. Yang pertama itu jangka pendek. Itu statutory reserve requirement atau giro wajib minimum. Saldo giro pada BI atau kewajiban kepada pihak ketiga pada periode kedua minggu sebelumnya. Terus yang kedua itu basic surplus atau aktiva lancar, pasifa lancar. Yang kedua itu jangka panjang. Yang pertama itu rasio likuiditas. New purchase fund required atau total funding requirement. Yang kedua itu indeks likuiditas atau total weight liabilities atau total weight asset. Yang ketiga loan to deposit ratio atau pinjaman
yang diberikan atau dana masyarakat. Yang ketiga, strategi manajemen likuiditas. Itu skill manager dan miss yang dimiliki. Pak. Yang mana Tommy ini wajahnya nih? Kok nggak kelihatan? Ada suara tapi nggak ada orangnya. Oh, kok gelap Mas Tommy? Di mana posisi ini? Listriknya mati tak? Oke, nggak apa-apa. Yang penting, oke, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah tahu wajah Anda. Ya, Anda maksudnya standby. Ya. Oke, jadi ini alat ukurnya untuk melihat likuiditas bank. Jadi likuiditas bank itu artinya, lagi-lagi saya ingatkan adalah kemampuan bank untuk mengkonversi asetnya ke dalam bentuk tunai. Itu namanya likuiditas. Ya. Nah, dalam jangka pendek itu artinya itu cepat. Pendek itu. Misalkan apa? Namanya tadi RR tadi. Jadi RR itu paling cepat karena kan dia sudah tabungan di BI kan. Bisa kayak Anda punya tabungan di ATM langsung diambil cepat kan bisa. Yang kedua adalah basic surplus. Nah, ini selisihnya tadi berarti aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Jadi aktiva lancar artinya yang cepat dia itu. Contohnya apa? Aktiva lancar itu kayak kas, peralatan ya. Itu aktiva lancar, cepat dia diuangkan. Dikurangi pasiva lancar. Pasiva lancar ini contohnya kayak misalkan yang mudah untuk diuangkan, misalnya kayak sekuritas, ya sekuritas daripada lembaga-lembaga itu, ya. Pas juga dalam bentuk giro tadi, ya. Nah, giro itu kan lancar, cepat itu, dikurangi. Nah, surplusnya itu bisa masuk dalam untuk membangun, untuk menambah masuk dalam modal biasanya dia. Ya, jadi sisanya bentuk masuk dalam modal. Nah, nanti modal itu dipakai untuk memenuhi likuiditas. Jangka panjang ini lebih lama, berarti dalam waktu yang lebih lama. Ada namanya rasio likuiditas. Ya, ini biasanya mengukur new purchase fund required dibagi total funding required. Jadi ini membandingkan antara jumlah dana yang ada, ya, jumlah dana baru dibandingkan dengan jumlah dana yang diperlukan. Jadi maksud saya itu sekarang punya berapa, ya, dibanding dengan seharusnya itu berapa, gitu. Jadi sekarang punya berapa dibanding seharusnya punya berapa. Bisa jadi yang seharusnya itu lebih besar. Nah, kalau seharusnya lebih besar, tentunya rasionya akan lebih kecil. Ya, rasionya kecil, artinya rasionya itu nggak terlalu bagus. Tapi kalau seandainya sekarang punya, misalkan ya, sekarang 1 miliar, seharusnya itu 2 miliar. Berarti kan rasionya setengah, 0,5. Tapi coba dibandingkan, sekarang punya 1 miliar, seharusnya hanya 500 juta. Berarti Anda punya rasio 2 kan? Nah, 2 itu lebih bagus dibandingkan setengah. Karena kalau Anda tiba-tiba butuh uang cepat, Anda itu punya 1 miliar. Gitu. Yang sebelumnya Anda hanya punya 1 miliar, tapi seharusnya 2 miliar, ini kurang 1 miliar. Gitu contohnya. Jadi rasio-rasio ini kalau bisa Anda coba pahami. Lalu indeks likuiditas, ini berupa bobot ya, bobot daripada liabilitas dibanding sama total bobot aset. Jadi ini dibandingkan antara total beban pasiva dibagi total aktiva. Jadi kewajiban dibanding dengan aset. Semakin besar rasio kewajibannya, artinya kewajibannya 1 misalkan, asetnya 2. Nah, berarti kan indeks likuiditasnya berarti kan setengah. Nah, setengah itu berarti 1 kewajiban itu di backup oleh 2 aset. Itu bagus. Tapi sebaliknya ketika 1 kewajiban di backup oleh setengah aset, nah itu yang bahaya. Bank berarti harus cari uang lagi kan, cari tambalan untuk mencari setengahnya itu. Jadi indeks likuiditas itu harus
harus ini harus rendah dia itu. Gitu ya, harus rendah dia. Kalau rasio likuiditas itu harus tinggi. Ya, ini kebalikannya. Rasio likuiditas itu harus tinggi, ya. Indeks likuiditas itu harus rendah. Begitu. Loan to deposit ratio, ini namanya pinjaman berbanding dengan dana atau simpanan. Jadi pinjaman yang diberikan dibanding dengan dana masyarakat. Misalkan paling gampang, Mas Alif ini nabung 1 juta, kemudian saya sebagai bank menggunakan uang Mas Alif ini 2 juta. Jadi 1 juta Mas Alif, saya sebagai bank ngasih kepada Anda 2 juta. Berarti loan to deposit ratio-nya berapa? Berarti loan-nya 2 juta dibagi 1 juta. Berarti LDR-nya itu 2 berarti. Nah, ini artinya apa? Artinya loan saya itu, ya, loan yang saya lakukan sebagai bank kepada pihak ketiga itu lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang saya dapatkan dari nasabah. Artinya bank ini terlalu eksesif berarti. Dia berlebihan dia. Dapatnya 1, ngasihnya 2. Itu maksudnya. Yang bagus berapa yang bagus? Yang bagus ya jangan terlalu banyak gapnya. Kalau bisa ya bagusnya netral. 1-1. Nabung 1 juta, kasih 1 juta. Tapi kan bank itu dilema, teman sekalian. Bank itu dilema. Anda sebagai bank, Anda pasti dilema. Uang 1 juta, ngasih 1 juta, berarti untungnya ya 1 juta itu. Dari 1 juta itu keuntungannya kan. Tapi seandainya Anda punya 1 juta, ngasih 2 juta, untungnya kan berarti dari 2 juta itu lebih besar kan. Jadi ini antara profitabilitas atau stabilitas. Kalau Anda lebih ke arah profitabilitas, keuntungan, Anda semangat. LDR-nya akan tinggi. Tapi ketika Anda fokus pada stabilitas, yang nabung 1 juta, saya kasih keluar hanya 500. Berarti kan logikanya Anda masih punya kas kan, di bank itu 500 kan. Tapi tentunya keuntungan bank tidak sebesar yang 2 juta. Iya kan? Jadi ini dilematis begini nih. Makanya Anda sebagai manajer bank itu punya tuntutan gimana untuk menyeimbangkan itu. Jadi untungnya besar, profitnya maksimal, tapi resiko tadi itu kecil. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, itu namanya asset liquidity management. Nah, makanya di sini dibaca tadi bawahnya, strategi manajemen likuiditas adalah skill manager. Makanya Anda besok kalau sebagai banker ya, Anda wajib ikut sertifikasi keahlian manajemen resiko. Jadi Anda wajib itu level 1 sampai level 5. Supaya apa? Supaya Anda punya skill manager dan MIS yang dimiliki, artinya punya manajemen yang handal untuk memitigasi resiko. Begitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Nggak ada, saya lanjut ya. Nah ini contohnya perhitungan rasio likuiditas. Contohnya ya, aktiva basic surplus 1 juta posisi sekarang. Proyeksi perubahan selama 3 bulan itu 500. Berarti proyeksi posisi pada 3 bulan kemudian adalah 500 dikurangi ya. Penempatan pada bank lain 3 juta, ini kosong berarti 3 juta. Pinjaman komersil 12 juta kurangi ya. Pinjaman investasi 50 juta kurangi 6 juta, tinggal 56 juta ya. Nah, ini kira-kira. Nah, jumlah aktifanya berapa? Tambahkan semua. Aktifanya berapa? Perubahan aktifanya berapa selama 3 bulan ini? Ya, proyeksi positif 3 bulan kemudian berapa kira-kira? Sekian. Nah, jumlah aktiva ini nanti Anda jumlahkan berapa di sini. Lalu pasifa juga Anda jumlahkan berapa, ya. Lalu di sini adalah selisihnya. Selisih antara aktiva dan pasifa yang di sini.
Nah, selisihnya itu yang namanya gap atau kebutuhan dana neto. Jadi selisih antara aktiva dikurangi pasiva. Nanti dihitung sendiri kira-kira. Nah, ini manajemen gap sekarang. Tadi kan Anda tadi kalau menghitung tadi itu pasti ada gaps kan. Artinya kalau nggak asetnya lebih tinggi atau kewajibannya lebih tinggi. Coba saya ingin mendengar suara dari ini yang datang Aditya. Mas Aditya masih bersama kami? Mas Aditya? Nggak ada Aditya nih. Dedek Putra ada? Ada, Pak. Ya, di mana Anda posisinya? Di kosan, Pak. Oke, coba dibuka kameranya, dibaca. Coba. Dibaca slide-nya, Mas, yang saya tunjukkan di depan ini. Manajemen gap. Manajemen gap. Upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana suku bunga saat jatuh tempo. Upaya mengatasi perbedaan antara aset yang sensitif, THD bunga, relate sensitif aset, dan pasiva yang sensitif, THD bunga, relatif sensitif liabilities. Oke, makasih Mas Dedek ya. Jadi kalau kita ingin melihat manajemen gap, ya maka Anda itu melihat ya yang namanya aset mana yang sensitif terhadap bunga dan juga pasiva mana yang peka terhadap bunga. Artinya ketika bunga itu naik, maka kewajiban dan aset itu juga berubah dengan cepat. Nah, itu yang namanya RSE, ya, Rate Sensitivity Asset, dan RSL, Rate Sensitivity Liabilities. Coba kita lihat ya, next. Nah, ini ada tabel, nanti ujian pasti saya tanyakan, nggak usah khawatir. Pengaruh posisi gap terhadap NIM. NIM itu apa? Bukan net nomor induk mahasiswa, tapi adalah net interest margin. Artinya adalah keuntungan bank. Nah, net ini kalau kita lihat berada pada posisi gap yang mana? Coba kita lihat yang pertama. Posisi gap positif. Positif artinya adalah RSA, Rate Sensitivity Asset, itu lebih besar dari Rate Sensitivity Liability. Maksudnya apa? Maksudnya ketika suku bunga naik, maka aset itu akan cepat naiknya dibandingkan dengan beban simpanan. Contohnya adalah pada kasus perumahan barangkali. Rumah misalkan ketika suku bunga naik ya, maka harga rumah itu tinggi naik melampaui kenaikan dari simpanan bank. Jadi liabilities itu kan tadi deposit, giro ya, deposito itu kan liabilities. Nah, kenaikan asetnya itu melampaui kenaikan tadi giro dan sebagainya itu. Sehingga NIM-nya positif, meningkat ketika suku bunga naik dan sebaliknya. Nah, posisi yang kedua adalah gap-nya negatif. Artinya dia RSE-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan RSL. Artinya berarti ini asetnya itu kurang sensitif terhadap kenaikan bunga. Ini biasanya aset-aset yang sifatnya itu agak peka terhadap bunga dia itu. Jadi kurang begitu cepat kenaikannya. Kayak uang kas itu kan. Uang kas itu kan bunga naik turun kan sama aja dia, nggak terlalu meningkat. Malah turun dia itu kalau suku bunga naik. Uang cash itu daya belinya maksudnya. Nah, itu kenaikannya lebih kecil dibandingkan dengan sisi liability-nya, sisi kewajibannya. Nah, sehingga ketika suku bunga naik,
NIM-nya malah turun. Dan sebaliknya, ketika suku bunga turun, malah NIM-nya naik. Nah, yang ketiga, ketika dia sama kenaikannya, maka nggak ada perubahan. Jadi tugas Anda sebagai mahasiswa ini adalah Anda harus melihat kira-kira dalam neraca bank itu mana sisi-sisi yang sensitif tadi dari perspektif aset dan liabilities. Nah, sehingga Anda bisa menentukan ketika suku bunga naik atau turun, apakah NIM-nya naik atau turun. Begitu. Nah, ini ada strategi lain, yaitu mengelola interest rate contohnya. Coba saya ingin mendengar suara teman-teman, bisa membaca, membantu. Tanziah. Mbak Tanziah masih bersama kami? Mbak Tanziah masih bersama kami? Sudah tidak? Oke, Mas Taan. Mas Taan masih bersama kami? Mas Taan? Nggak ada. Oke, berarti ini gaib semua ini. Oke, saya baca saja biar cepat ya. Jadi untuk gap yang pertama adalah interest rate. Ini interest rate management, yaitu suatu kegiatan untuk menata interest rate secara simultan antara aset dan liability sehingga dapat memperkecil dampak negatif perubahan suku bunga dengan memperhatikan jangka waktu, repricing, interest rate, dan acceleration of change. Artinya interest rate ini dijaga pada tingkat berapakah sebenarnya yang masih memungkinkan bank untuk untung. Jadi misalkan suku bunga sekarang di pandemik misalkan orang lagi susah bayar, tapi bayarnya tetap bisa untung. Berarti kan diatur tuh suku bunga depositnya berapa, suku bunga pinjamannya berapa, sehingga dia masih punya positive gaps. Begitu maksudnya, ya. Yang kedua adalah valuta asing. Nah, ini biasanya kalau banknya itu melakukan aktivitas luar negeri, ya jual beli, ekspor impor dan sebagainya. Nah, itu sangat peka terhadap perubahan valuta asing. Nah, pasar falas adalah transaksi jual beli melalui jaringan komunikasi antara bank, broker, maupun dealer di seluruh dunia dilakukan di ruangan masing-masing bank. Jadi ini memastikan nilai tukar itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ya, makanya ini dalam konteks keuangan kita ada namanya hedging. Ada hedging, ya, dan hedging itu dipecah-pecah dalam beberapa aspek. Ada forward, ada spot, ya, juga ada apa namanya itu? Ada spot, ada forward, ada juga apalagi saya lupa satu lagi. Intinya itu mengendalikan perubahan dari valuta asing, begitu. Lalu instrumen falas tadi saya katakan Anda ya, ada spot, ada forward, ada swap. Coba Mas Alif bisa dibantu dibaca Mas Alif? Alif instrumen falas yang pertama itu ada transaksi spot, yaitu transaksi falas secara tunai di mana penyerahan valutanya itu dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan nilai tukar yang sudah disepakati. Lalu yang kedua itu ada transaksi forward, yaitu transaksi falas secara berjangka di mana penyerahan valutanya dilakukan pada suatu tanggal tertentu di kemudian hari. Lalu yang terakhir itu ada transaksi swap, yaitu pertukaran dua valuta asing yang berbeda melalui penjualan secara tunai dan pembelian kembali secara berjangka. Ya, jadi secara spot itu transaksi falas secara tunai di mana penyerahannya valutanya dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan nilai tukar yang disepakati. Jadi sifatnya itu dia on the spot. Jadi Anda misalkan sepakat dolar itu hari ini 12.000. Maka Anda closing 12.000, tapi uangnya dikasih 2 hari lagi. Itu namanya spot. Kalau forward ya, itu lebih panjang lagi dibandingkan spot, tapi intinya Anda sudah sepakat sekarang. Nah, Alif sama saya sepakat, Alif kita sepakat mata uang untuk transaksi hari ini adalah 12.000 per dolar. Ya per dolar. Tapi nanti penyerahan uangnya itu beberapa hari setelahnya, bisa more than 2 hari. Tapi tetap menggunakan nilai atau rate yang hari ini telah disepakati. Itu namanya forwards.
Karena kan mata uang ini kan terus fluktuatif dari hari ke hari kan, dari detik ke detik kan terus naik turun dia. Kalau swap ini pertukaran dua valuta asing yang berbeda melalui penjualan secara tunai dan pembelian kembali. Jadi sifatnya lebih ke arah profit oriented ini. Jadi misalkan saya beli mata uang Singapura dolar ke dalam bentuk rupiah ya. Kemudian saya jual lagi ke pasar yang lain dalam bentuk dolar misalkan. Jadi gapnya itu berapa keuntungannya itu biasanya ini para spekulator yang bermain seperti ini, yang swap-swap ini. Nah ini ada istilah pasar uang, tadi ada pasar falas, ini pasar uang, jadi tempat uang itu diperdagangkan. Ya, ini biasanya bank juga sering pakai kalau seandainya dia mengalami kekurangan dana tadi untuk bayari penarikan-penarikan tadi itu. Ya, ada namanya pinjaman antar bank di situ. Tadi yang Bapak katakan interbank money market. Jadi meminjam dana pada bank lain guna menutup kekurangan dana falas. Ada instrumen pasar uang, ada foreign exchange loan, ada call and notice. Ya ini semuanya adalah instrumen-instrumen yang bisa dijual belikan. Jadi misalnya Anda punya instrumen ini, ada kurang uang, Anda bisa jual di sana. Kalau Anda punya lebih uang, Anda bisa beli lagi, begitu ya. Yang keempat adalah sekuritas, surat berharga. Ya ini bisa bentuk saham, obligasi ya. Intinya itu untuk berjaga-jaga ketika Anda kekurangan dana untuk melunasi kewajiban dalam jangka pendek. Nah ini resiko falas adalah resiko mata uang. Ya ini makanya mata uang yang fluktuatif itu tidak menguntungkan dalam konteks dalam konteks likuiditas. Ya karena pasti kan merubah posisi. Kalau kayak saya dan Mas Alif yang hanya beli $1, $2 mungkin nggak terasa ya. Kalau misalnya kita tuh transaksi sampai puluhan juta, puluhan miliar dolar, oh itu terasa sekali perubahan 1-2 poin itu kan. Yang kedua adalah risiko likuiditas, ya pada saat kewajiban dalam mata uang jatuh tempo lebih cepat dari aktifannya. Jadi aktifannya belum selesai, loan-nya belum balik, uangnya sudah diambil. Itu namanya risiko likuiditas, ya. Interest rate risk, ada perubahan suku bunga, ada credit risk, nasabah gagal ya. Yang berikutnya adalah manajemen pricing. Ini adalah kegiatan manajemen untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan, baik dari sisi aset maupun kewajiban. Jadi pricingnya artinya tuh yang dijual itu berapa persen gitu Mas, berapa suku bunganya berapa. Kalau Mas dan Mbak jualan deposito kan Mbak kan jualan suku bunga kan sebenarnya, rate return-nya berapa, termasuk yang bank syariah kan. Kalau Anda murabaha berapa persen return-nya kan begitu. Nah itu namanya pricing. Nah ini suku bunganya ada lending rate. Nah lending rate ini sama dengan COM ditambah dengan risk cost tambah dengan spread. Pembentukan lending rate-nya. Di mana COM adalah cost of money, COM adalah COLF tambah OHC. Ya, COF ini adalah cost of available fund. COF ini rumusnya adalah COF dibagi 1 min RR, cost of fund, ya. OHC adalah overhead cost. Jadi suku bunga yang Anda dapatkan di lapangan itu sejatinya adalah hasil perhitungan daripada ini tadi. Ini rumus-rumusnya, ya lebih kurang. Nah, berikutnya adalah suku bunga pinjaman. Nah, ini tujuannya adalah meningkatkan jumlah dana yang lebih murah dibandingkan dengan suku bunga pasar. Mendukung pemenuhan batasan dan target likuiditas dengan menyediakan dana yang sesuai dengan struktur dan waktu yang diinginkan. Jadi suku bunga itu juga bisa digunakan sebagai cara untuk nutupi likuiditas tadi, jadi kayak tambal sulam begitu Mas. Jadi orang kalau misalnya suku bunganya naik kan orang lebih tertarik untuk nabung uang kan, dalam rangka juga untuk menambal kekurangan uang yang mungkin bank itu miliki. Tentunya juga ada biayanya. Nah biaya ini adalah suku bunga yang dibayarkan pada dana deposan. Makanya kalau Anda perhatikan antara suku bunga deposit sama suku bunga pinjaman pasti ada gaps, ada spread-nya. Nah spread itulah yang digunakan oleh bank selain untuk keuntungan, juga untuk membackup likuiditas yang ada di perbankan tersebut. Ya. Oke, ini saya kira untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Oke. Mau nanya Pak. Ya, kamera on dulu. Untuk bank syariah itu kan nggak ada suku bunga tadi tuh Pak. Itu berarti yang diatur per akadnya atau gimana Pak untuk manajemen?
Betul. Alma tadi. Jadi kalau kita masuk ke pemasaran bank, Alif ya, maka kalau bank syariah itu dia mainnya ke akad produknya ya, produk akadnya tadi. Saya katakan sih produk namanya. Jadi ada produk partnership atau produk trading atau jasa yang ketiga. Jadi bank itu punya 3. Ya, ada jasa, ada simpanan, sama ada tabungan atau funding namanya. Funding, lending, service. Nah, jadi ketiga inilah yang kemudian ditawarkan dengan berbagai macam pricing. Kalau dia berbentuk funding, maka pricingnya adalah di giro, tabungan, atau deposito. Kalau dia berbentuk financing, maka pricingnya dalam bentuk kredit kalau dia konvensional. Kalau syariah, dia berbentuk akadnya jual beli atau berbentuk akad partnership, begitu. Kalau dia jasa, maka sifatnya dia lebih kepada ujroh atau fee administrasi tadi. Nah itu Mas Alif, dinamikanya begitu saja kira-kira. Tapi itu kan sifatnya kan reguler ya atau operasional biasa. Tentunya kan bank itu kan mainnya juga besar dia kan dananya. Nah dalam rangka mengantisipasi adanya resiko-resiko tadi, maka bank itu biasanya mengantisipasi dengan melakukan transaksi dengan bank lain. Pinjam meminjam bank tadi, atau dia itu pinjam meminjam di pasar uang, atau yang ketiga bisa mengambil dana simpanan di bank sentral. Begitu Mas Alif kira-kira. Ada lagi yang lain? Saya mau nanya Pak. Oke, yuk silakan. Yuk, Tadi untuk solusi yang udah dijelasin sama Bapak untuk mengatasi resiko perbankan ya Pak, terutama untuk bisnis tadi yang kayak minjem di bank lain, terus minjem di pasar uang dan juga di bank sentral itu, kiranya ketiga solusi tersebut yang paling efektif untuk diterapkan sama perbankan itu yang mana ya Pak? Ketiganya, dan biasanya perbankan di Indonesia menerapkan yang mana Pak? Efektif itu artinya dia itu bisa memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Ya. Jadi kan ada dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek itu biasanya yang paling efektif itu dengan mengambil uang dari RR, Receive Requirements. Jadi uang simpanan bank sentral, bank umum di bank sentral yang berbentuk Reserve Requirements atau GWM. Itu dalam jangka pendek. Kalau seandainya nggak cukup, maka biasanya bank itu melakukan yang namanya overnight interbank money lending. Ya, jadi dia itu melakukan pinjaman jangka waktu semalam di bank lain, namanya interbank overnight rate namanya itu. Jadi biasanya yang sudah bentuknya besar sekali dan tidak bisa ditutup dengan uang RR tadi, Mbak. Itu dengan pinjaman antar bank. Ya. Nah, kalau menengah itu biasanya menggunakan instrumen pasar uang atau pasar falas. Jadi kayak punya surat berharga begitu, ya, surat berharga yang bisa diuangkan di pasar-pasar tersebut. Dalam jangka panjang itu biasanya dalam bentuk surat berharga yang jangka panjang kayak bonds ya, saham begitu. Nah, itu bisa diperjualbelikan. Jadi pada intinya sebenarnya yang efektif efisien itu artinya adalah bagi bank yang bisa memenuhi kebutuhan dananya sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Sehingga bank itu tidak mengalami resiko likuiditas dan racanya itu tetap balance. Kan intinya raca sebenarnya kan. Jadi ketika racanya itu kurang, dia nutupnya dengan modal. Modalnya nggak cukup, maka dia pinjam keluar, ya kan? Pinjam keluar nggak cukup, biasanya dia melakukan penjualan aset, begitu. Kalau terburuk nggak bisa ya berarti udah bankrupt ya. Tapi intinya bank itu sepanjang masih bisa pinjam keluar, nah itu artinya bank itu masih bisa melakukan risk management di situ. Begitu Mbak siapa tadi? Mbak Ratna. Ada lagi lainnya? Silakan.
Pak mau nanya lagi Pak, berarti untuk setiap perbankan itu memiliki persentase yang beda-beda ya Pak untuk menandakan bahwa mereka butuh dana dari luar gitu. Setiap bank itu Betul, beda-beda Pak betul. sama. Jadi gini, makanya kemudian saya kan sekarang mengembangkan sebuah metode ya, yang namanya ketahanan perbankan. Jadi itu sebenarnya ikhtiar kami ya untuk bisa memberikan sebuah advice bagi lembaga keuangan bank dalam rangka menjaga keamanan racanya. Ya kayak Anda sama Alif kan beda behaviornya kan, nggak mungkin kita samakan. Tapi secara prinsip sama. Tapi secara operasional berbeda. Nah, dengan metodologi yang saya kembangkan tadi, maka secara operasional itu harapannya nanti bisa mengukur dirinya sendiri, Mbak. Saya harus punya uang berapa, saya harus punya simpanan berapa, dan saya harus apa. Jadi intinya memang bank itu sama kayak kita semua di sini. Bank itu sama kayak kita, sama kayak saya dan Anda ini. Jadi punya pemasukan, punya pengeluaran, caranya untuk membalancing gimana, itu aja. Kalau kita kan balancingnya kan pinjam sini, pinjam sana. Sama, bank juga sama. Dia pinjam sini, pinjam sana juga. Tapi bedanya dia lebih terukur. Karena kan dia sebagai lembaga kepercayaan kan. Kalau banknya kolaps, maka sistem keuangan juga akan kolaps. Karena dia sebagai komponen yang besar menyangga sistem keuangan. Begitu Mbak Ratna kira-kira Mbak, singkat saya. Ada lagi mungkin sebelum kita cukupkan di jam 5? Cukup ya? Kalau cukup saya akhiri. Jangan lupa sebelum Anda lupa absennya ya. Saya nggak biasa melayani teman-teman yang alasan terlambat dan sebagainya karena harus buka-buka lagi gitu. Jadi mohon diantisipasi masing-masing ya. Oke, kita minggu depan ketemu lagi dengan materi yang lebih menarik lagi di pertemuan ke-15 tentang risk management ya, manajemen resiko. Nah, ini bidang saya betul memang ini. Coba nanti saya akan sampaikan bagaimana kita follow up yang sekarang sebenarnya Mbak dan Mas, bagaimana kita secara teknis mengukur resiko bank dan kita gimana cara untuk melakukan manajemennya. Nah, ini kalau Anda serius, insya Allah minggu depan ini menarik sekali dan kita bisa terapkan di berbagai aspek. Oke, itu aja saya kira untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi minggu depan di jam yang sama ya. Dan jangan lupa absensi. Itu saja saya kira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.